perkenalkan, nama saya Aisyah Mutiara Putri Rutasari dari kelas 12 APL 2 absen 11. Di sini saya ditunjuk sebagai moderator dari kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 6 orang yang masing-masing akan menjelaskan tentang satu teori tujuan negara. Bersama saya, absen 11 yang akan menjelaskan tentang teori negara kesejahteraan, Afifah absen 2 yang akan menjelaskan tentang teori negara kekuasaan, Isna Syafaatulaili absen 15 yang akan menjelaskan tentang teori negara Plato, Siti Nuraisyah absen 34 yang akan menjelaskan tentang teori negara teokratis, Umi Rista Purwaningsih absen 36 yang akan menjelaskan tentang teori negara polisi, dan Zubatul Istiqomah absen 38 yang akan menjelaskan tentang teori negara hukum. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang teori negara kesejahteraan. Apa sih itu teori negara kesejahteraan? Jadi, teori negara kesejahteraan itu adalah teori yang mengedepankan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Jadi di dalamnya terdapat kemakmuran, kebahagiaan, dan kedaulatan dong yang pastinya. Pencetus teori ini adalah Cronenberg. Dan negara-negara yang menganut teori ini adalah negara Islandia, Finlandia, Norwegia, Swedia, Denmark. Menurut saya Indonesia juga cocok loh untuk teori negara kesejahteraan karena sesuai saja dengan UUD 1945 alias keempat. Nah, selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang teori tujuan negara yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kekuasaan. Teori kekuasaan atau kekuatan adalah teori yang mengatakan bahwa manusia membentuk negara dengan mengadakan persetujuan dengan masyarakat yang bertujuan untuk mempertahankan hak-haknya. Teori ini juga berpokok pangkal pada manusia dalam keadaan bebas atau manusia in abstracto. Sedangkan ada dua tokoh yang menganut tentang teori negara kekuasaan, yaitu Sangyang dan Nicholas Maswell. Menurut Sangyang adalah tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Sedangkan menurut Nicholas Maswell, tujuan negara menghimpun dan mempertahankan kekuasaan agar tercipta kemakmuran, kehormatan, dan kesejahteraan. Perkenalkan, nama saya Isna Syafaatulaili dari kelas 12 APL 2 nomor asal 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Plato. Plato adalah filosof yang berasal dari Yunani. Ia dikenal sebagai filosof kedua setelah Socrates. Teori Plato menyatakan bahwa negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik individu maupun sebagai makhluk sosial. Nama saya Siti Nuraisyah akan menjelaskan teori tentang kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan adalah sebuah teori yang dikemukakan tokoh penganut teori teokrasi. Sebagian dari pendapat mereka sebenarnya sama. Tuhan ditetapkan sebagai pemilik kekuasaan yang tertinggi. Akan tetapi persoalan yang diperdebatkan adalah siapa di dunia ini yang mewakili Tuhan, raja ataukah paus. Menurut Agustinus pada tahun 354 sampai 430 Masehi berpendapat bahwa paus adalah orang yang mewakili Tuhan di dunia, atau bisa dimaksud dengan di suatu negara. Pemikiran beliau ini tertulis di dalam sebuah karya tulisnya yang berjudul City of God atau Kerajaan Tuhan. Menurut Thomas Aquinas, pada tahun 1225 sampai 1274 Masehi dengan teori baru dalam kedaulatan Tuhan. Beliau mengatakan sebuah teori bahwa kekuasaan raja dan paus itu sama. Hanya saja perbedaannya berada di tugasnya, yaitu raja di lapangan keduniawian, sedangkan paus di lapangan keagamaan. Menurut Marsilius pada tahun 1280 sampai 1343 Masehi mengajarkan teori baru, yaitu kekuasaan tidak dimiliki seorang paus, akan tetapi dimiliki negara atau raja. Menurut ajaran Marsilius, raja adalah wakil daripada Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan atau memegang kedaulatan di dunia ini. Perkembangan teori ini berjalan bersama dengan perkembangan agama baru pada masa itu, yaitu agama Kristen, yang diorganisir pihak gereja yang dikepalai oleh paus. Pada masa itu, negara-negara Eropa dijalankan oleh dua organisasi kenegaraan, yaitu pihak gereja yang dikepalai oleh paus
dan pihak negara yang dikepalai oleh raja-raja sesuai dengan daerah masing-masing. Ini disebabkan oleh agama Kristen adalah agama resmi negara-negara di Eropa pada masa itu setelah perjuangan yang kuat dari pihak gereja dalam menyebarkan agama Kristen melawan kepercayaan panteisme atau paganisme yang dipegang oleh raja-raja yang menganggap bahwa Kristen mengancam kewibawaan raja. Saya Umirita Purwaningsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori negara polisi. Menurut teori negara polisi, negara bertujuan semata-mata menjaga keamanan dan ketertiban negara, serta pelindung hak serta kebebasan warganya. Untuk mencapai hal itu, perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang mewakili kehendak seluruh rakyat. Di sisi lain, negara tidak boleh turut campur dalam urusan pribadi dan ekonomi warganya. Teori ini digulirkan oleh Immanuel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratun Istiqomah dari kelas 12 APL 2, salah satu anggota kelompok ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori negara hukum. Dalam pandangan teori negara hukum, negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum, segala kekuasaannya, alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum. Hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara itu. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang. Karena itu, di dalam negara hukum, hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara. Di sini, pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi inter dan struktur senegara yang diatur menurut hukum. Setiap tindak atau tingkah laku penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak asasi rakyatnya. Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalang-halangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Dia merupakan batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan, hingga hukum tadi merupakan perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum di dalam masyarakat, akan timbul kekacauan dan kewenang-wenangan. Hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum adalah hanya apa yang berarti untuk menjadikan keadilan, sebab hukum yang tidak adil menentang eksistensinya sendiri. Nah, sekarang kamu tahu kan tentang berbagai macam teori tujuan negara? Semoga ilmunya bermanfaat ya. Apabila ada kesalahan pengucapan maupun penjelasan dari kelompok kami, saya mengucapkan mohon maaf. Sampai jumpa.